Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Pelita Malam. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah pengalaman SEREM PKL di rumah sakit. Halo, intermezzo dulu ya. Kebetulan kemarin ada yang kirim email, nyeritain pengalaman waktu PKL di salah satu rumah sakit di kota pelajaran. Cerita dari sudut pandang si narasumber, ya. Tapi udah disamarkan namanya. Sebelumnya, bagi yang tahu lokasinya, mohon untuk disimpan sendiri aja, ya. Langsung aja ceritanya, hari yang dinanti tiba. Akhirnya aku bisa merasakan gimana rasanya PKL. Ya walaupun banyak juga cerita mistis ketika PKL, tapi bagiku horor itu ketika aku telat menunaikan kewajiban sholat, gak nutup kemungkinan juga kalau pas lihat setan. Rasanya seneng dan bahagia aja bisa bantu orang lain dalam PKL ini, apalagi aku seorang perawat. Kalau menurut cerita yang beredar, rumah sakit ini katanya terkenal angker dan kebetulan aku kebagian di sana. Ya, walaupun hampir semua rumah sakit pasti angker. Tapi mau gimana lagi, dan ini pengalaman seram pertamaku waktu itu. Teman-temanku biasanya manggil aku, Putri. Aku kuliah di kota ini juga. Kebetulan waktu itu aku sudah selesai beberes untuk perlengkapan buat besok berangkat. Setelah semua siap, aku bersama kakak berangkat menuju lokasi. Gak sampai 1 jam kok perjalanannya. Tibalah aku di asrama. Waktu pertama kali aku menginjakkan kaki di asrama, rasanya kok gini banget, ya. Merinding aja liatnya, ada kesan seremnya juga, tapi aku coba untuk gak mikirin ke arah mistis, takut kalau nanti malah kejadian. Singkat cerita, setelah memasuki minggu pertama masa PKL, kebetulan nih aku kebagian shift malam. Dan waktu itu rekan shiftku ditemani sama 3 orang laki-laki dan 3 teman perempuan. Namanya Dian, Sasa dan Mega. Nah aku lupa jam berapa, tapi malam itu aku jaga di bagian depan atau resepsionis salah satu bangsal, bersama satu laki-laki namanya Agus. Dan teman-teman yang lain sedang muter bangsal buat ngecek satu persatu pasien. Semakin malam, karena juga sepi, kok mendadak suasana jadi tegang mencekam gini, ya. Tapi untungnya Agus berinisiatif buat ngajak ngobrol, jadi agak tenang walaupun masih merinding. Tapi begonya Agus, kenapa dia malah nanyain yang menurutku malah bikin suasana tambah serem. Bayangin aja dia tiba-tiba nanya gini, Put, denger suara orang ketawa gak? Kayak suaranya tuh di ruangan sebelah. Tanya Agus. Ya siapa yang gak kesel kan, suasana lagi kayak gini. Si Agus malah bikin suasana tambah serem. Emang gak peka tuh cowok. Sebenarnya aku juga dengar suara itu, tapi aku emang sengaja jawab gak denger. Biar Agus gak nanya lagi. Malah ngadi-ngadi nih bocah. Dia nanya lagi kalau ada bau melati. Nah kan emang bener-bener nih si Agus. Gak lama, tiba-tiba ada suara manggil Agus. Ternyata Roni yang manggil. Agus pun langsung pergi. Sekarang aku sendiri di depan. Bayangin aja gak ada siapa-siapa. Pas satpam yang biasa jaga di dalam pun juga gak ada, gak tahu kemana. 10 menit kemudian, kok dari arah koridor aku kayak denger langkah kaki, dan itu gak cuma sepasang, tapi kayak ramai orang gitu. Pas aku tunggu-tunggu kok gak sampai-sampai nih orang. Aku tengok nih ke arah suara, dan ternyata gak ada apapun dan siapapun. Mulailah ketakutan, pokoknya campur aduk gitu rasanya. Keringat dingin, gemetar, dan kakiku gak mau berhenti gerak, kayak tremor gitu. Pas posisi kayak gitu, apesnya lagi aku harus ganti pembalut. Pokoknya malam itu aku sial banget. Intinya aku doa aja sebisaku. Aku jalan cepat ke toilet yang dekat dan langsung ganti pembalut. Nah ini kejadian paling serem kalau menurutku. Ketika aku selesai ganti, dan pembalut udah aku kemas sedemikian rupa biar ketutup rapat, terus aku buang ke tong sampah. Nah pas lagi cuci tangan di wastafel, otomatis kan kalau ada cermin pasti ngaca dulu. Gluduk, srek, tahu gak suara apa itu? Itu suara bak sampah jatuh dan pembalutku kebuka. Dan di sana, dengan jelas banget aku lihat ada sosok perempuan pakai baju putih, mukanya pucat banget. Rambutnya panjang dan ngesot sedang njilatin. Padahal itu udah aku bersihin. Seremnya lagi, pas dia udah selesai njilatin gitu, perempuan itu langsung natap ke arahku. Aku bener-bener gak bisa gerak waktu itu, kayak tubuhku tuh ngefresh. Mau keman mana gak bisa. Yang aku inget, aku kebangun di ruangan yang udah ada temen-temenku. Itu kejadian pertama yang paling serem. Masuk minggu kedua, teror perempuan yang ngesot itu gak ada, tapi ada yang serem juga. Kali ini aku lagi sama Sasa. Kejadian juga di malam hari. Waktu itu aku sama Sasa lagi muter bangsal sama ngecek pasien. Kebetulan rumah sakit ini lumayan luas, jadi ya lumayan capek. Nah pas kita jalan ke lorong atau koridor, setelah keluar dari ruangan pasien, kok tiba-tiba aku kayak nyium bau melati lagi. Merinding nih, terus aku nanya ke Sasa, kalau dia juga nyium apa enggak, dan ternyata juga nyium. Kita saling natap, larut dalam pikiran masing-masing. Kira-kira ada apa nih kok mendadak nyium aroma melati. Kita terus jalan agak cepat, sampai ketika kita belok, tuh udah kelihatan banget koridor lorongnya panjang. Kita berhenti, saling pandang.
Pokoknya udah mikir yang serem-serem. Apalagi kalau kayak di film-film gitu, tiba-tiba lampu mati satu persatu. Intinya aku mikir gimana caranya sampai di ujung tanpa ada gangguan. Setelah berpikir, gak ada jalan lagi selain menyusuri lorong rumah sakit yang di kanan kirinya kayak taman gitu. Kita gandengan, sempet aku remas tangan Sasa, karena emang takut. Nah pas sampai tengah, itu percabangan, aku sama Sasa ngeliat ada perempuan pakai baju pasien lagi berdiri gitu di sisi lorong sebelah kanan. Akhirnya kita samperin nih si pasien. Kita tanya-tanyain kok malam-malam gini di luar. Nah pas udah sampai di belakangnya, aku sapakan si perempuan ini, kalau dilihat dari belakang, kayak mbak-mbak gitu, rambutnya sepinggang, tapi agak acak-acakan. Permisi mbak, kok malam-malam di luar, kenapa? Tapi pasien itu gak jawab, cuma diam aja, nengok pun juga enggak. Aku kira, aku kurang keras manggilnya. Kemudian aku tanya lagi tapi agak keras. Nah pas kedua kalinya itu, mbak-mbak itu nengok. Kita udah deg-degan waktu mbak itu mau nengok. Bayangin kalau tiba-tiba mukanya hancur atau gimana, kan kita gak tahu. Kalau di film-film pasti ada musik yang gemuruh gitu kan, terus jump scare. Ini juga sama, detak jantungku deg-degan banget kayak backsoundnya, terus mbaknya itu entah kenapa nengoknya tuh lambat banget. Kayak ada efek slow-mo-nya, pas udah sepenuhnya nengok, alhamdulillah gak ada yang aneh, cuman kok pucat aja mukanya. Terus aku tanyain, kamarnya di mana, biar kita anter. Udah gitu mbaknya cuma nunjuk aja ke arah sana, tepatnya ke kiri. Kalau ditarik garis lurus ujungnya kamar mayat. Tapi kita gak mikir atau gak mungkin juga mbak ya ke sana. Lagian juga gak kelihatan kalau setan. Wah kakak, tapi aku salah ternyata. Jadi pas kita nganter mbaknya, jalanannya tuh pelan banget. Jadi kita pas ngikutin di belakang juga nunggu lama. Kita terus jalan ngikutin mbaknya, tapi kenapa mbaknya gak berhenti, padahal kita ngelewatin beberapa kamar. Udah mulai mikir yang aneh-aneh nih, apa benar ini mau ke kamar mayat? Ternyata bener gila, si Sasa udah mulai mau nangis tuh, kelihatan banget matanya yang udah berkaca-kaca. Nah gak lama juga dari depan tuh kayak ada yang naik sepeda rumah sakit, ternyata si Agus sama Roni lagi muter juga, di situ kita mulai lega, ada teman akhirnya. Tapi anehnya mereka tuh kayak ketakutan, jadi nilonong aja gak manggil atau gimana. Yang bikin aku sama Sasa jadi tambah takut. Nah pas pandanganku ngikutin mereka nyolong pakai sepeda gitu, aku lihat banget mukanya tegang, kayak dikejar setan. Pokoknya mencekam banget malam itu. Tiba-tiba aku sama Sasa gak sengaja nabrak mbak yang ada di depan kita. Bu, spontan dong, aku sama Sasa minta maaf. Tapi di sini kita nemuin kejanggalan lagi. Ketika aku dan Sasa nabrak itu, aku bener-bener yakin banget kalau aku nyium aroma busuk. Aku yakin kalau kalian pasti langsung refleks, kalau mendadak nyium bau busuk gitu, antara kamu nutup hidung atau malah mengendus-endus nyari asalnya di mana, bener kan? Nah aku juga gitu, tapi nyengat banget itu sumpah. Kayak aroma busuk itu ada tepat di depan kita. Kita saling pandang tapi sama-sama nutup hidung. Jadi posisinya kita ini di belakang mbaknya persis. Gak lama, mbaknya ketawa. Ketawanya tuh manja-manja gimana gitu. Kayak dia tahu kalau kita lagi keganggu sama bau itu. Kita mundur pelan-pelan, aku udah ngerasa gak bener nih. Pas aku punya pikiran kayak gitu, mbaknya nengok. Bener-bener nengok tapi badannya gak ikut gerak, cuman kepalanya aja yang berputar ke belakang. Astagfirullah, Sasa ngucap istighfar tepe kenceng banget, nah sialnya Sasa langsung pingsan. Di situ aku udah gak tahu lagi mau gimana, yang jelas pertemanan kita lagi diuji. Aku ninggalin Sasa sendiri buat minta tolong ke teman-teman yang lain. Tahu gak cerita selanjutnya, masih inget Agus sama Roni naik sepeda. Aku mau ketawa takut dosa, tapi ya emang kenyataannya kayak gitu. Mereka juga pingsan di lorong. Kayaknya mereka tabrakan gitu terus jatuh semua. Aku bangunin mereka, untung aja mereka terus sadar. Aku ceritain kejadian barusan, tapi karena masih dirudung ketakutan, mereka gak berani. Akhirnya kami minta tolong sama Pak Satpam. Sebut aja namanya Pak Basuki. Beliau udah lama kerja di rumah sakit ini. Dan cerita tentang suster ngesot dan perempuan yang aku temui tadi juga memang ada. Pokoknya Pak Basuki ini juga salah satu korban mereka. Singkatnya, kami akhirnya ditemenin Pak Basuki buat nolongin Sasa. Kebetulan Agus yang kuat, karena di antara lelaki, Agus badannya emang agak atletis tapi penakut. Setelah dibopong dan dimasukkan ke ruangan perawat, gak lama Sasa sadar setelah digosok pakai minyak kayu putih. Di dalam ruangan itu sampai heboh cerita malam itu. Sampai para karyawan yang jaga pun ikutan ketakutan. Menjelang pagi, kita balik ke kos. Aku, Sasa, Dian dan Mega emang sengaja gak mau tinggal di asrama, kita lebih memilih ngekos. Lebih leluasa kalau mau kemana-mana. Sebenarnya masih ada beberapa minggu lagi nih, dan itu semua kita mengalami kejadian serem. Masuk minggu ketiga, jadi kami udah sepakat untuk menceritakan kejadian masing-masing setelah kami selesai PKL. Jadi waktu itu kami lagi di kosan, kami cerita semuanya, ternyata memang kita-kita itu dikasih kesempatan mereka buat mempunyai pengalaman seram, loh. Yang parahnya lagi ceritanya si Dian. Tapi aku mau masuk ke cerita Mega dulu.
Disney aku pakai sudut pandang yang sama, ya. Aku, Mega. Jadi waktu itu kebetulan aku yang jaga sama Dian. Si Putri dan Sasa masuk shift pagi. Kejadian yang sama di malam hari. Aku lagi dapat kerjaan bantuin di bagian administrasi. Si Dian lagi bantuin salah satu perawat di bangsal lantai 1. Kalau gak salah ingat, sekitar jam 10 malam. Aku masih sibuk dengan layar laptop di ruangan. Aku sortir data nama-nama pasien, entah pasien baru, lama, yang udah sembuh atau yang udah meninggal. Tiba-tiba ada perawat masuk ruangan, dia bilang, kalau mau ngecek pasien baru yang baru tadi siang masuk. Katanya korban kecelakaan. Dia juga sedikit cerita, kalau lihat kondisinya udah parah banget tadi siang. Aku tanyain dong, emang parahnya gemen mbak? Dia jawab kalau beberapa tulangnya patah dan banyak darah gitu yang keluar. Selesai cerita, dia langsung pamit ke ruangan pasien buat pengecekan rutin. Singkat cerita, pekerjaanku belum selesai, aku rehat sebentar karena mataku pusing ngeliatin layar laptop terus. Aku keluar ruangan buat lihat suasana, mondar-mandir nyari angin. Dan pas banget perawat tadi baru jalan di koridor, aku samperin dan mau nanya keadaan si pasien. Betapa kagetnya aku setelah mendengar ucapan Mbak perawat. Mbak, gimana kondisinya pasien tadi? Kataku penasaran. Pasien yang mana, Dek? Yang kata mbaknya korban kecelakaan tadi siang, Mbak. Barusan juga Mbak masuk ruangan terus cerita sama aku kok, masa udah lupa, Mbak? Aku jelasin lagi kronologinya. Aku liatin si Mbak perawat malah ngerutin kening, kayak heran gitu. Lah, aku malah baru mau ke sana, Dek. Ini Mbak juga lagi mau ambil peralatan di ruangan. Katanya, loh kok bisa? Lah terus tadi yang ngobrol sama aku siapa? Aku gemremeng, gumam sendiri. Sekarang aku yang jadi parno sendiri. Gimana enggak? Orang tadi aku ngobrol sama si mbaknya kok. Masak iya aku ngobrol sama setan perawat, sih. Sambil batin gitu. Tapi mbaknya tadi gak gubris omonganku, dia malah diam aja sambil berlalu ninggalin aku. Karena aku juga penasaran, aku ikutin Mbak perawat. Mbak aku ikut? Iya, boleh. Iya, deh ikut aja GPP. Aku jalan di belakangnya sambil mikirin yang tadi. Pas udah mau sampai ruangan, sebelum Mbak perawat buka pintu. Di situ ada sosok perawat keluar dari ruangan, tapi dia gak buka pintu, alias nembus. Dan anehnya Mbak perawat gak lihat sosok itu. Jadi cuma aku aja yang lihat, bener-bener kayak manusia tapi transparan. Karena saking fokus ngeliatin, sosok itu malah nengok sambil senyum. Spontan aku takbir, Allahu Akbar. Sebelumnya aku jelasin dulu sedikit tentangku ya. Jadi emang dari kecil, aku ini udah bisa ngelihat makhluk gaib, tapi gak tahu kenapa, aku sampai gak bisa bedain. Itu manusia atau setan, apalagi kalau yang menyerupai manusia. Makanya aku gak pernah takut kalau ketemu setan. Bentar, kejadiannya gak itu aja, ada satu kejadian lagi yang bikin aku sedih. Yaitu ketemu sama Corin salah satu pasien. Ceritanya gini, di hari yang berbeda, waktu selesai dari toilet, aku keluar jalan lewatin lorong rumah sakit. Siang itu emang lagi banyak orang yang lalu lalang. Saking banyaknya sampai penuh dan sesak, karena yang lewat gak hanya manusia, tapi setan juga lagi beraktivitas. Banyak banget setan yang compang camping, bau amis, busuk jadi satu. Tapi karena aku hafal satu amalan yang bisa menangkal baunya, jadi aku aman. Gak keganggu. Nah aku lihat tuh ada sosok bapak-bapak lagi berdiri di depan ruangan pasien. Mungkin umuran 45-an. Kalau dilihat-lihat, bukan manusia. Kenapa aku bisa nebak seperti itu? Karena aku butuh waktu untuk mastiin kalau dia benar-benar bukan manusia. Dan karena aku juga orangnya gak terlalu kepo sama urusan orang lain, aku gak gubris. Tapi bapak itu malah ngikutin aku terus. Setelah yakin aman dan sepi, aku baca beberapa surat buat nyatuin frekuensi, istilahnya biar aku bisa komunikasi aja. Aku sengaja masuk ke dalam musola rumah sakit biar gak ada yang lihat. Aku wudhu dulu kemudian pakai mukena. Dan di situ aku komunikasi sama beliau. Beliau cerita masa lalunya, aku yang mendengarnya sampai nangis. Dia kecelakaan waktu pulang kerja, padahal di rumah sudah pasti ditunggu sama anak dan istrinya. Dan paling nyeseknya lagi, bapak itu baru aja beliin mainan buat anaknya. Tahu gak mainan apa? Mainan kereta-keretaan. Sumpah, aku nangis itu. Panjang lebar bapak itu cerita, kemudian di akhir cerita beliau nitip pesan. Beliau bilang gini, Mbak, kalau sampean berkenan dan mau, tolong berikan mainan kereta-keretaan itu ke anak saya. Saya gak tega lihat anak saya nangis. Intinya seperti itu yang aku tangkap. Dan aku menyanggupi, kata kakekku, karena aku diberi kelebihan ini, jangan sampai aku pilih kasih dalam membantu, dan jangan sampai kamu meminta imbalan. Aku inget banget kata-kata kakekku, karena suatu saat pasti ada yang akan meminta tolong untuk menyampaikan suatu pesan. Dan ingat juga, lihat juga kemampuanmu, apakah kamu sanggup atau enggak. Yah, seperti itulah kira-kira. Setelah itu, badanku lemes banget, karena komunikasi dengan gaib itu menguras energi yang cukup besar. Aku sebentar netralin, dan wudhu lagi kemudian sholat 2 rakaat. Selesai sholat, dan mau naruh mukena ke tempatnya, di situ sudah ada mainan kereta-keretaannya.
Sedikit kaget juga soalnya, ternyata emang harus sekarang. Sampai di depan ruangan pasien, aku lihat istri dan anaknya nangis di dalam. Di sana juga ada beberapa perawat yang lagi nungguin. Karena aku juga gak enak kalau mau masuk, akhirnya aku nungguin di luar. Mungkin sekitar 10 menitan, pasien kemudian dipindah. Dan ketika istri dan anaknya keluar ruangan, aku samperin. Maaf, Bu, bisa bicara sebentar, ucapku ketika ibu itu baru saja keluar ruangan. Iya, Sus, gimana? Ibunya jawab sambil sesenggukan. BTW, aku harus bangga apa gimana ya dengernya? Iya Sus, aku udah jadi suster dong berarti. Balik lagi ke cerita, rasanya aku gak kuat, aku juga pengen ikut nangis di situ. Tapi aku tahan, dan bener-bener nyesek banget kalau mau nyeritain. Karena aku juga udah janji sama almarhum, akhirnya saat itu juga aku ceritakan semuanya. Kita duduk di kursi memanjang depan loket pembayaran. Beberapa orang lalu lalang dan suara speaker di beberapa sudut sana juga berbunyi sambil memanggil satu persatu nama antrian. Dan di akhir cerita, aku berikan mainan itu kepada istrinya, kalau ini adalah mainan yang almarhum beli sebelum kecelakaan, yang nantinya mau diberikan untuk anaknya. Betapa sedihnya ibu itu sampai aku dipeluk dan berkali-kali mengucapkan banyak terima kasih. Sampai si ibu juga beberapa kali menanyakan sosok suaminya, apakah dia masih di sini atau enggak. Dan aku jawab kalau beliau sekarang lagi berdiri di ujung batas antara koridor dan ruangan sekarang kita lagi duduk. Dan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh almarhum untuk istrinya adalah, Bu, maafin Bapak, kalau selama Bapak hidup bersama selalu merepotkan dan menyusahkan. Bapak titip Dito, nama samaran anaknya, jaga Dito baik-baik dan ikhlaskan Bapak. Bisa bayangin kan setelah itu gimana ibunya? Aku gak mau mendeskripsikan dengan detail. Biar kalian yang membayangkan, aku udah terlalu nyesek buat nulisnya. Semoga semua orang yang ada di luaran sana, bisa saling menyayangi seseorang yang dicintainya, jangan sia-siakan dia, apalagi orang tua. Bagaimana orang tua kita banting tulang mencari nafkah dengan susah payah, dan kembali lagi, itu juga buat istri dan anaknya. Buat makan minum sehari-hari, sekolah dan lain sebagainya. Karena kelak kita juga bakal menjadi orang tua. Mohon dipahami, ya segitu dulu ceritaku kali ini, aku lanjut besok di kisahnya Sasa dan Dian. Makasih buat semuanya, cerita ini yang mungkin jauh dari kata sempurna. Terima kasih. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.